Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dalam video kali ini saya akan berbagi hasil renungan saya dari pengajaran Tuhan Yesus yang terambil dalam Matius 21 ayat 19 sampai 27. Apa yang diajarkan Yesus? Apa maksud Yesus dalam perumpamaan Yesus mengutuk pohon ara? Lihat dari konteksnya, peristiwa ini terjadi di antara dua peristiwa, yaitu Yesus masuk ke Yerusalem dan adanya penyucian di Bait Allah. Kisah ini juga harus ditafsirkan sebagai perumpamaan. Biasanya Yesus memberikan perumpamaan yang diucapkan dengan kata-kata, tapi dalam hal ini perumpamaan yang diperagakan secara langsung. Karena dia mau menunjukkan bagaimana kehidupan Israel, atau dalam konteks ini para ahli Taurat dan orang-orang Farisi mewakili Israel secara umum, yang begitu penuh dengan aktivitas-aktivitas kegiatan-kegiatan keagamaan yang penuh dengan dedaunan saja tetapi tidak mampu menghasilkan buah. Peristiwa ini juga merujuk pada cerita selanjutnya, yaitu Bait Allah yang dijadikan sarang penyamun, di mana banyak orang berjualan dan mencari sebuah keuntungan. Bait Allah yang merupakan pusat ibadah orang Israel di Yerusalem ternyata tidak di sana tidak menunjukkan ada kesucian serta tidak ada buah-buah kehidupan. Demikian seperti pohon ara yang tidak berbuah yang dikutuk oleh Tuhan Yesus, melambangkan bangsa Yahudi yang dari luar tampak saleh dan indah berdaunan, tetapi tidak menghasilkan apapun bagi kemuliaan Allah dan tidak berbuah. Hal ini juga menggambarkan tentang keadaan orang-orang saat itu yang tekun menjalankan aturan agama tetapi hidupnya tidak menghasilkan buah apapun. Perilaku dan peringatan Tuhan Yesus bersifat simbolik, namun berusaha untuk memberi pelajaran bagi umatnya. Itu sangat menakjubkan bahwa ia tidak mengutuk manusia terlebih dahulu, melainkan mengutuk tanaman terlebih dahulu untuk memberikan kepada murid-muridnya sebuah pengajaran yang begitu berharga. Tuhan Yesus memilih pohon supaya mengajarkan kepada kita apa yang diharapkan Allah. Apa maksud Tuhan Yesus atau makna di balik peristiwa ini? Apa yang bisa diaplikasikan dari ajaran Tuhan Yesus? Orang Kristen yang tidak memprioritaskan persekutuan dengan Tuhan akan mengalami kegagalan rohani, walaupun nampaknya hidup pada hakikatnya mati. Banyak orang Kristen yang kelihatannya rindang dan melakukan berbagai rutinitas agama dengan rajin. Mereka sibuk dengan berbagai aktivitas kerohanian, namun hanya untuk memuaskan ego pribadi. Banyak kali kita melihat orang-orang menggebu-gebu dalam aktivitas di lingkungan gereja, akan tetapi di luar itu dia tidak bisa menjadi berkat, bahkan di keluarga pun tidak sanggup menjadi teladan. Oleh karena itu pentingnya hidup dalam iman, tinggal di dalam Yesus untuk menghasilkan buah. Jika hati kita yang tidak terlihat tidak terhubung kepada Tuhan, maka kita tidak akan dapat berhasil atau mampu menghasilkan buah. Jika ranting menempel pada pohon, maka akan menghasilkan buah yang alami. Buah itu bukan sesuatu yang harus dihasilkan, melainkan buah itu sesuatu yang terdapat secara alami. Buah itu merupakan sesuatu yang dihasilkan. Jalan iman yang Tuhan berikan kepada kita sangat sederhana, di mana kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Menjadi serupa Kristus itu bukan berarti kita membuat target, daftar-daftar hal-hal yang harus dilakukan untuk menjadi serupa dengan Kristus, melainkan merupakan sebuah perjalanan sebagaimana jika pohon ditanam. Suatu nanti pohon itu berbuah. Ini mengandung arti waktu. Tidak mungkin hari ini kita menanam lalu bisa menghasilkan buah. Sekalipun kita menerima Tuhan Yesus dalam hati kita, kita tidak menjadi serupa dengan Yesus pada hari esoknya. Tuhan menantikan kita semua. Tuhan memberikan kita waktu. Suatu hal yang harus dilakukan adalah berdiam tinggal di dalam Kristus supaya menghasilkan buah. Apa hubungan ajaran Yesus dalam renungan ini dengan formasi rohani? Formasi rohani adalah sebuah susunan rohani yang bertujuan bagi setiap orang percaya untuk mampu serupa seperti Yesus. Formasi rohani juga harus didasarkan pada Alkitab atau ajaran Tuhan Yesus Kristus. Dalam renungan melalui perikop yang telah dibahas tentang Yesus mengutuk pohon ara, maka Tuhan Yesus jelas sedang mengajarkan hal penting agar murid-muridnya bisa menghasilkan buah kehidupan hasil dari persekutuan dengan dirinya. Memang beragama ditunjukkan dalam bentuk melaksanakan upacara-upacara keagamaan, tetapi spiritualitas atau formasi rohani lebih berbicara tentang semangat apa yang menggerakkan seorang melakukan upacara keagamaan. Beragama berbicara tentang apa yang tampak di luar, tetapi spiritualitas rohani yang sejati berbicara tentang apa yang terjadi di dalam.
Spiritualitas yang sejati akan melahirkan tindakan keagamaan yang sejati, yaitu buah kehidupan yang telah dibaharui. Jadi dengan demikian spiritualitas atau sebuah formasi rohani dalam diri orang percaya dimulai ketika mereka percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan sebagai akibatnya mereka mengalami karunia rohani, yakni dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin untuk melakukan kehendak dan sekaligus menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian menjadi umatnya yang senantiasa menghasilkan buah pada musimnya.